Jadi kita kuliah singkat aja gitu hari ini ya gitu. Yang pertama gini, namanya manusia itu normalnya semua punya mood, betul nggak? Nah, Mbak Iva juga punya mood. Di sini para pemirsa dan para netizen-netizen juga punya mood gitu ya. Artinya semua pernah pernah merasakan sedih, pernah merasakan bahagia, pernah merasakan kecewa dan itu wajar ya. Nah, tapi kenapa kok ada gangguan mood gitu? Ya artinya kan ada gangguan-gangguan dalam masalah pengelolaan dan manage masalah-masalah mood. Nah, jadi gangguan mood sendiri merupakan sebuah kondisi ya, sebuah kondisi ketika adanya perubahan-perubahan dalam masalah-masalah emosi ya gitu, yang nanti ujung-ujungnya itu dapat mengganggu kualitas hidup seorang manusia gitu. Dasarnya gitu ya. Dan apa namanya, karena kalau kalau kita kecewa itu wajar, tapi kalau kecewanya terus-terusan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, misalnya ya, yang tadinya mau sekolah jadi nggak mau sekolah gitu, yang tadinya misalnya kerjanya rajin kok jadi nggak rajin, misalnya Mbak Ivo tadinya senang live Instagram tiba-tiba sekarang nggak mau diajak live Instagram. Nah itu kan sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang nggak biasa. Jadi ada Iya. perubahan-perubahan dalam suasana ya, yang efek jangka panjangnya itu dapat membuat orang-orang menurun aktivitas daily livingnya gitu loh ya gitu. Jadi di sini memang apa namanya, kita bicara statistik juga ya Mbak Ivo ya gitu. Gangguan mood ini menariknya gitu, datanya ya di dunia ya itu lebih banyak mengenai jenis kelamin perempuan daripada laki-laki Saya kena gitu deh. ya. Betul. Jadi kenapa ya, nantilah kita jelaskan. Tapi yang jelas memang kalau kalau perempuan itu PMS kan moodnya berubah ya gitu. Waktu hamil. Jadi perempuan itu punya istimewa di mood karena ada hormonalnya itu ya. Iya. Nah, jadi gangguan mood ini sebuah sebuah gangguan yang memang dapat mengakibatkan penurunan aktiviti daily living gitu. Jadi karena mood tuh apa, wajar, semua orang punya mood ya Mbak Ivo Iya. gitu. Nah, gangguan mood tadi sekali lagi apa namanya, experience-nya tuh lama gitu, nggak sebentar. Ya kalau kecewa kita misalnya tim bolanya kalah, kecewa, oke bentar udah gitu. Ya gitu, misalnya Mbak Ivo putus pacar ya udah gitu. Ya kesedihnya bentar 2 minggu terus ya biasa lagi, itu nggak apa-apa. Nah tapi kalau sampai misalnya udah emosinya persisten, terus-terusan nangis, sedih, marah-marah, nggak jelas ya sampai ngeganggu orang-orang, ya itu bisa jadi sudah jadi gangguan mood gitu loh Mbak Ivo, begitu kira-kira. Oke, thank you dok ya. Berarti ada tadi mood itu pasti semuanya punya mood, cuman namanya gangguan kalau dia sudah memang mengganggu kita. Kita langsung mulai Ya, Q&A dulu ya dok ya. Sambil next ya, pertanyaan selanjutnya. ya nih. Ini ada pertanyaan dari, sebentar saya scroll Tuh, dulu. Oke. sambil lihat juga saya ya. Oh Dari banyak ini A. netizennya, ada 12 juta ini udah nanya-nanya semua nih. Ini ada yang nanya dok, dok, apakah gangguan mood dapat menyebabkan depresi jika berkepanjangan? Nah, ini tadi sambungan yang dokter sempat sampaikan. Gimana? Oke, oke, langsung saya jawab ya Mbak Ivo ya. Boleh. Langsung ya. Jadi gini, Ari Catur ya, A titik Ri Catur. Jadi apakah gangguan mood dapat menyebabkan depresi? Nah, jadi gini, kalau teman-teman paham ya, gangguan-gangguan jiwa itu kalau kita baca bukunya ya Mbak Ivo ya, di pedoman diagnosis itu ada lebih dari 300 Oke. ya, ada Wow. lebih dari 300, banyak banyak ya gitu, belajarnya 5 tahun ya gitu. Nah terus gini apa namanya, gangguan jiwa itu dibagi dua dulu nih ya. Yang gede tuh ada gangguan pikiran ya, sama gangguan mood. Oke. Nah, sebenarnya gangguan mood itu bisa cemas, bisa depresi dan segala macam gitu. Nah, tapi karena kita fokus sama gangguan mood yang dalam artian di sini penyakit ya, Mbak Ivo, gitu. Otomatis ada dua gangguan mood yang paling sering dan prevalensinya paling banyak di dunia. Yang pertama adalah depresi, yang Oke. kedua adalah bipolar. Ya, jadi kalau pertanyaan apakah gangguan mood dapat menyebabkan depresi, nah
depresi itu adalah bentuk gangguan mood gitu. Jadi mood tidak stabil, rasa sedih, rasa kecewa yang berlebihan dan berkepanjangan gitu. Jadi pertanyaannya gitu, ya jawabannya itu apakah dapat menyebabkan depresi? Justru depresi adalah salah satu bentuk gangguan mood yang paling sering. Jadi statistiknya tuh kalau perempuan 1 dari 5 gitu. Jadi kalau ada 5 perempuan di sini, salah satunya di sini lagi depresi mungkin. Ya, kalau laki-laki itu 1 banding 8, ya, gitu. Nah, betul. Jadi kalau misalnya rasa sedih yang berkepanjangan, ya, Arya Catur, ya, rasa sedih yang berkepanjangan tidak bisa diatasi dengan healing, dengan meditasi, dengan ini, semua bisa jadi itu merupakan sebuah gangguan depresi gitu. Jadi gitu ya kira-kira. Oke dok, thank you. Semoga menjawab ya Kak Ari Catur. Kita lanjut ke penjelasan. Tadi dokter sempat bilang apa depresi adalah salah satu jenis gangguan mood. Nah kita masuk ke pertanyaan berikutnya dok. Berarti apa sih jenis-jenis gangguan mood ya yang seumumnya gitu dok yang kita bisa tahu apa itu dok? Jenis-jenisnya. Gimana? Sorry boleh diulang pertanyaan? Ada jenis gangguan mood? Karena kan dokter dok sudah ada depresi itu salah satu termasuk dalam gangguan mood. Nah yang lainnya itu ada nggak dok? Iya, jadi tadi gangguan mood itu yang paling sering 2, ya, depresi dengan bipolar, gitu aja. Nah, kalau apa namanya gejala, gitu ya, mungkin gitu ya kita jelasin gejala aja nih, tanggung nih ya, udah di sini, gitu ya. Jadi banyak orang yang seperti memisahkan orang depresi itu nggak mungkin bipolar atau bipolar depresi gimana sih kan gitu ya. Nah, jadi ini dibalikin lagi gitu. Jadi salah satu bentuk gangguan mood pada bipolar adanya diagnosis depresi juga. Gitu. Jadi depresi juga merupakan bagian dari bipolar. Gitu. Jadi depresi ini kan ada yang ringan, ada yang senang, ada yang berat. Nah, pada satu momen ya, Mbak Ivo, gitu. Pada satu momen orang yang depres itu sometimes dia nanti ada satu waktu period ya yang dia nggak ngerasa depres. Jadi tanda kutip dia ngerasa normal. Nah, tapi normalnya itu dibilang normal banget nggak. Nah, bisa jadi dia lagi hipomania namanya. Atau dalam kondisi mania. Ya, hipomania atau mania. Nah, otomatis gitu, ketika ada gejala, ada diagnosis depresi dan ada gejala-gejala mania, itu disebut bipolar gitu. Ini banyak yang belum paham juga nih. Dikiranya bipolar tuh hanya sekedar mood swing, ini padahal nggak sesimpel itu gitu. Iya, kita jadi jangan sampai kan banyak yang self diagnose ya gitu. Saya kayaknya bipolar soalnya suka mood swing. Nggak gitu juga gitu. Karena mood swingnya harus di ini juga harus di breakdown lagi, harus ditanya lagi seperti apa, berapa lama, ganggunya gimana, kualitas kerjanya gimana, kualitas tidurnya bagaimana. Nah, jadi banyak banget gitu gangguan mood itu ininya dinamikanya gitu. Nggak sesimpel itu kita bisa bilang gitu, Mbak Ivo ya gitu. Jadi buat teman-teman kan kesini banyak banget yang nanya gitu. Ya, intinya gangguan mood itu poinnya gini deh teman-teman. Poinnya ketika mood itu sudah mengganggu aktivitas harian kamu, berarti sudah saatnya Anda mencoba mencari pertolongan gitu loh. Gitu. Ya? Terjawab nggak ya pertanyaannya? Terjawab. Itu kan pertanyaan saya ya dok. Oke, ini dok lanjut ya. Kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk dulu. Iya, banyak banget ya yang ternyata. Soalnya waktunya kita sebelum. Dari @w_94. Selamat malam, dokter izin bertanya, mengapa saat menstruasi mood tidak stabil? Dan benarkah memakan coklat memperbaiki mood? Oke. Ya. Jadi memang netizennya kebanyakan perempuan ya hari ini Mbak Ivo ya, jarang soalnya. Saya bilang kan tadi kan. Ya, jadi kan kebanyakan orang dengan gangguan mood itu perempuan dan faktanya di sini Mbak Ivo lihat. Lebih banyak mana peserta? Perempuan kayaknya. Nah, iya, karena perempuan cowok ini jangan salah. Jadi
Ada cowok, tapi kalau secara data memang nggak sebanyak perempuan. Dan lebih malu-malu kucing kalau cowok tuh. Laki-laki Iya. lebih malu-malu kucing, Mbak Ivo, ya. Kalau kalau perempuan tuh lebih lebih apa namanya lebih 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 luwes ya dia kalau ada kan kalau perempuan nangis biasa ya gitu. Kalau laki-laki nangis kayaknya aneh gitu, ya. Iya. Oke, kok jadi kemana-mana sih? Ya, intinya gini. Kenapa saat menstruasi mood tidak stabil? Dan benarkah memakan coklat dapat memperbaiki mood? Oke, saya jawab satu-satu ya. Gitu. Kenapa saat menstruasi mood nggak stabil? Ya kembali lagi tadi saya bilang gitu. Bahwa perempuan tuh punya hormon-hormon yang nggak dipunyai laki-laki. Oke. Ada laki-laki cuma ini kapasitas atau ininya nggak sebanyak di perempuan gitu. Ya, nah jadi ketika ada perubahan-perubahan dalam hormon wanita, progesteron, estrogen, itu ada feedback negatif ke otaknya. Nah, itu tuh ngeluarin hormon-hormon namanya kortisol. Kortisol. Nah, ya, Iya. kortisol itu hormon-hormon stres. Kedua, kan waktu lagi menstruasi, itu Mbak Ivo kan perempuan, ya gitu. Enak nggak sih? Kram perut, ini, enak nggak? Enak. Makanya saya bilang kalau ditanya perempuan maunya apa, perempuan tuh hanya mau dimengerti. Karena gitu ya, amit-amit ya. Kalau laki-laki disuruh punya mens si dari 500 juta mungkin nggak mau juga gitu. Iya. Karena nggak enak gitu, haid itu. Ya. Jadi pertama ada perubahan hormonal ya, Rahmi gitu. Kedua, memang tadi kondisi-kondisi menstruasi kan bikin perut kram, nggak enak, begah gitu kan ya nggak enak kan? Ya jadi nggak enak lah moodnya bener gitu ya. Nah kedua, dan benarkah memakan coklat dapat memperbaiki mood? Nah jadi begini, ini ada mitos-mitos. Kalau buat saya pribadi ini mitos sebenarnya. Gini, Oke. kalau kita ngomong coklat, ya gitu, kita di sini mau coklat asli, kokoa, kakao mes, ya gitu ya, atau coklat yang udah ditambah gula. Kenapa gini? Ini banyak ada mitos. Kalau coklatnya gulanya banyak, itu bukan malah memperbaiki mood, malah merusak. Wow. Iya, Benar kan dok? iya. Oke. Betul. Jadi gini, poinnya adalah gulanya. Jadi kalau coklatnya sebenarnya nggak apa-apa. Coklat itu kan udah fat ya, ada lemaknya. Lemaknya tuh nggak apa-apa. Jadi gini, otak kita itu, Mbak Ivo, ya gitu. Lebih dari 7, pernah makan otak nggak di rumah makan Padang? Pernah kan? Pernah. Pernah lihat nggak? Nah, gitu. Iya. Nah, coba, itu tuh isinya apa sih? Lemak kan? Iya. Nah, Iya. jadi lemak tuh butuh loh gitu. Lemak tuh butuh. Nah, tapi kalau misalnya gulanya terlalu tinggi, ya, coba lihat ya kalau itu nggak baik, justru malah mungkin enaknya sementara, Mbak Ibu. Enaknya sementara. Tapi setelah habis nggak enak lagi. Ya gitu. Jadi kita ngomong coklatnya harus ini dulu, dipahami dulu nih coklat yang mana nih gitu. Kalau coklat-coklat yang biasa saja, bubuk coklat tanpa ada gula, ya itu nggak masalah gitu. Apakah memperbaiki mood? Mungkin dalam artian ini gulanya kan gula enak ya. Iya. Gitu begitu kita tes kan makan manis enak ya. Ya. Iya. Tapi efek setelahnya yang nggak enak. After taste-nya, after eating-nya nggak enak itu nanti. Jadi gini, saya jelasin lagi sedikit ya bahwa kenapa kok jadi penting ya gula nih karena tanggung nih.